قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال أيضا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Al-Mukarramun alim ulama asatid wasatidah yang saya muliakan, hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mu'min yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Binayatillah wa biqadratillah saya bisa bersilaturahim untuk yang kesekian kali. Seingat saya bulan yang lalu Allah memberikan penyakit di kaki kiri, sekarang di kaki kanan, sehingga mohon maaf pada kalian. Saya kemarin insya Allah saya datang, tapi saya nggak bisa soalnya imam jadi imam subuh ya, sama saja insya Allah. Luar biasa tadi kita disuguhi satu surat di surat rakaat pertama surat apa ya barusan? Saya lupa kok. Surat Al-A'la ya, Sabihis. Yang kedua Al-Ghasyiyah. Itu sudah ibu sebetulnya cukup pada pulang aja ke rumah bawa surat itu ya. Ingat-ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Satu itu surat, satu ayat itu yang ada, yang ingatnya. Kehidupan setelah ini adalah yang akan baqa, abadi sudah ya. Ini cuma numpang lewat sajalah, kita sambil santai-santai aja sekarang, cuma beberapa menit saja di dunia ini kan, kalau dibanding kehidupan akhirat ya. Nah, susah, bahagia, sehat, sakit, senang, tidak senang ya, berjalan sekarang ya. Pada intinya mah mudah-mudahan kita semua nanti begitu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yuzaki, Allah membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Surat kedua surat Al-Ghasyiyah. Apa yang ibu dapat dari surat Al-Ghasyiyah? Ustaz panjang-panjang atau surat telah subuh gini membacanya Alam Nasroh ya, itu seharusnya tambah lagi nanti lebih panjang kan, luar biasa ya, apalagi di subuh itu. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan saja dulu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sholat yang ada kaitannya. Apa yang saya catat yang barusan, surat terakhirnya adalah yang 2 ayat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu tentang kehidupan di surga, nikmatnya di surga, kemudian orang yang kurang bekalnya ketika dia merasakan di awal-awal gitu ya, akan berbicara tentang apa? Amilatun nasibah. Jangan sampai kita itu ngaji seperti ini, kajian seperti ini, satu, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan mendapat tambah keyakinan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nambah gap antara kita dengan Allah. Nah, setelah itu tambah jadi taqarrub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada anasir-anasir sedikit perbedaan dalam penafsiran, is going aja lah, antep baik dengan naon. Dan itu mah penafsiran yang penting saya yakin bersumber dari agama, dari ilmu itu yang harus jadi patokan. Ada kisah menarik Bu, dongeng, gimana dongeng ya? Yang saya sudah pernah ceritakan Bu di sini mungkin. Yang maaf saya sebut satu suku ya, yang beragama beda dengan kita itu, tapi yakin dengan apa yang diberikan ilmunya oleh seorang tokoh masyarakat atau ulama. Ketika dalam keadaan nyungsep, waktu ini nyungsep, ya muflis lah, bangkrut ya. Nah, kalau bahasa hadis kan muflis itu nanti di akhirat. Muflis itu udah lah habis semuanya, gak ada apa-apa, bangkrut.
Dia datang kepada seorang ulama tokoh. Nah, kok beda agama, kok datang ke sini mau? Pak Kiai, saya minta doa. Apa yang dikasih? Kamu kok minta doa sama? Iya, pakai minta doanya. Pokoknya saya dalam keadaan susah, sangat susah. Saya dalam keadaan bangkrut. Ya sudah, kamu kalau mau baca aja Al-Fatihah. Mungkin si dia itu tahu ya berapa kali Pak Kiai. Kan kalau kita mau baca Fatihah 17 kali ya. 17 kali. Yang pokok tuh. Tambah nanti 12 yang rawatib. Harus itu ya. Tambah lagi kalau tahajud dengan witirnya jadi 11. Udah berapa? Duha kita lah minimal ya 4. Udah berapa? Itu Pak. Kamu baca Al-Fatihah 1000 kali. Ya mungkin kalau kita wah kok 1000 kali. Enggak. Dia pokoknya terima jalannya. Dilalah kata orang Jawa ya. Berhasil dalam 2 tahun. Ini cerita tentang yakin. Begitu sudah berhasil 2 tahun datang lagi Pak sama yang ngasih doa itu. Pak Kiai terima kasih, Pak Ustadz terima kasih. Apa doa yang Pak Ustadz berikan itu benar-benar mujarab. Apa kalau bagi kita setiap doa mujarab ya, setiap doa dari kita itu jadi ibadah. Itu jangan bosan dengan berdoa, karena doanya itu adalah ibadah. Kalau sudah bosan dengan berdoa bahaya ya. Setiap kita itu doanya pasti diijabah. Ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, atau ada dalam keadaan terjepit ya. Itu sudah pasti untuk kita itu diijabah. Kapan diijabahnya? Kalau yang pasti itu ketika nanti kita sudah di alam barzah, bagian dari doa-doa kita itu nanti akan menjadi amal soleh. Karena doa mohol ibadah. Doa itu adalah otaknya dalam pelaksanaan ibadah. Oke. Nah, kembali kepada cerita tadi, karena yakin apa yang diamalkan. Terus gimana kamu? Ya selama 2 tahun kan saya baru kesini lagi. Sekarang saya sudah kembali bangkit. Usaha saya sudah maju lagi. Itu doa yang dari Pak Kiai itu. Doa yang mana? Itu yang Pak Kiai berikan kepada saya 1000 kali baca Al-Fatihah. Jadi dia nggak tahu dari mulai Bismillah sampai Waladhdallin. Yang dibaca Al-Fatihah. Ketika yakin, berhasil. Nah, kita makanya ketika kita sujud itu yakinlah bahwa kita sedang taat, patuh, tunduk pada Allah. 7 anggota kita letakkan. Kita sedang mengetuk bumi untuk sampai ke langit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika. Doanya gimana itu sujud? Kan banyak tuh. Ada berapa? 13. Subhana rabbiyal a'la. Kita dalam keadaan posisi yang paling rendah, tapi mengangkat setinggi-tingginya yang punya kalimat a'la, yaitu Allah Subhanahu. Luar biasa. Beres itu, kita yakin dengan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita mudah-mudahan dalam hidup ini tidak lepas dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling ngeri yang paling ngeri, ini yang harus penting kita terus muhasabah. Tadi inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, itu pasti bakal datang kepada kita hisab. Di akhirat sudah pasti. Di dunia yang lebih mengerikan lagi, tidak ada jaminan ketika kita sakaratul maut itu membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang paling ngeri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita itu sekarang alhamdulillah bersosialisasi dengan masyarakat sesuai, paling tidak sesuai dengan norma yang digariskan. Kemudian kita setiap secara vertikal ibadah duhur alhamdulillah ada di masjid, isya ada di masjid, subuh ada di masjid. Pokoknya 5 waktu alhamdulillah lah seluruh rangkaian kegiatan ini gitu. Tapi di akhir hayatnya itu tauhidnya beralih, pindah ya. Jadi su'ul khatimah itu ya, su'ul khatimah. Iblis itu kan tidak akan berhenti mengganggu kita sampai di akhir hayat itu. Iblis menyerupai orang tua, iblis menyerupai gurunya yang ditaati. Ya, ini kan mamamu,
ini ayahmu. Udahlah, tinggalkan itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya mas, saya mau ikut mama, saya mau ikut papa. Padahal itu jelmaan iblis menggoda kita di saat kita sakaratul na'udzubillah, summa na'udzubillah, di saat sakaratul maut. Kemudian apa kan? Guru kita kan punya panutan nih, ya. Silakan ibu, siapa sekarang panutan ibu, ya? Yang kapasitas ilmunya tuh yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, memberikan kedekatan kita, menambah-nambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, entah dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya dan lain sebagainya. Yang jelas dia jadi panutan, qudwah untuk ibu. Qudwah yang utama tentu saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu si guru nanti diserupai oleh iblis seakan-akan dia gurunya. Udahlah wahai muridku, ya tinggalkan saja kalimat la ilaha illallah itu, ikut aku sekarang, kan kamu di dunia juga ikut aku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kunci yang paling pas buat kita semua di dalam setiap melaksanakan doa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita ditutup dengan kalimat husnul khatimah. Itu yang amat sangat berharga. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu ya, dua ayat. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di bulan ke-8 bulan Hijriyah, yaitu bulan Sya'ban. Insya Allah kurang lebih kita 21 hari lagi atau dikurangi hari ini, mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai nanti malam, ya. Tajrijian saja step by step kita sampai maghrib, berarti Ramadan kita tinggal 20 hari lagi. Anggaplah yang sudah ilhar, sudah jelas dari hisab, ya. Kalau dari hisab kan sudah jelas tanggal 28 Maret itu malam pertama sholat tarawih, 28 malam 1 kan begitu ya. Nah, diantaranya kalau ormas itu ya tanggal 1 sahurnya 1 Maret, ya. Februarinya 28 kan, berarti kita itu dalam hitungan hisab. Kalau ru'yatul hilal ya tunggu sampai kelihatan hilal, ya. Nah, kita tinggal itu sajalah, tinggal ikut hisab dengan hilal. Pesan dua-duanya bisa digabung, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Hisab dengan hilal. Hilal sumu li ru'yatihi, silahkan Anda saum setelah melihat. Wa afturu, bukalah setelah juga melihat hilal. Nah, di kita di Indonesia yang kadang-kadang jadi perselisihan atau perbedaan, ya. Ada yang gunakan hisab dan ada yang hilal, sebetulnya tidak apa-apa, bakal sama tetap. Tapi ketika ada syarat harus terlihat 3 derajat, inilah yang menjadi sedikit perbedaan, ya. Berapa? Belum 3 derajat. Kalau al-aslu qawiyunya liru'yatihi, hanya melihat, ya sedikit apapun, mau 2 derajat, mau 1 derajat, yang penting terlihat saum. Tapi kan ada 3 hasil kesepakatan para ulama ahli, ya, ilmu apa itu namanya, ilmu falak, ya. Nah mungkin di Indonesia ditentukan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, termasuk Indonesia yang paling besarnya, maka itulah yang membedakan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini seluruh kaum muslimin di Indonesia bisa melaksanakan ibadah sahur dengan khusyuk dan khudu, ya. Bukan dalam titik saya mulainya tanggal 28, saya mulainya tanggal 1 Maret misalkan. Enggak, kita mulainya 1 Ramadan, titik. Untuk itu saya sampaikan, kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Maka pada kesempatan ini kita akan berbicara 3 aspek saja persiapan menuju bulan Ramadan. Aspek pertama yaitu fisik, yang kedua pasut, yang ketiga pesak. Itu tidak bisa dilepaskan, ya. Fisiknya itu kita kaji sumu tasihhu, ya. Enggak boleh dari hadis Rasulullah SAW.
puasalah kau pasti sehat. Karena ternyata puasa dijadikan satu metode sebelum dilaksanakan operasi mengangkat sebuah penyakit yang berat, disuruh sahur. Jangan jauh-jauh lah dengan operasi, mau check up aja ya, general check up disuruh untuk sahur. Nah, sumu tasihu insyaallah. Ibu pilih tepercanten cobian di bulan Syaban ieu kan Rasulullah paling banyak hari-hari melaksanakan bulan Syaban puasa lillahi ta'ala, terus makannya dikurangi yang berlemak-lemak, insya Allah badannya bakal turun dan ringan. Ya ada di Bandung, di Garut, di Jawa Barat pokoknya buka puasa langsung ku bala-bala jeung cabe. Mereka ya kumaha. Jadi mun di masjid teu aya bala-bala nanti asa teu kumaha cenah. Nah, saya cenah masuk ngirim bala-bala teu aya mah gitu. Itu. Entah kalau di sini sama Pak. Ada aja gorengan kan? Oke. Sumu tasihu. Nah, itu insya Allah sehat. Tapi ada juga yang mengartikan, ya berpuasalah kalau sehat. Kenapa? Kata Allah, wa in kuntum maridun. Kalau kalian dalam keadaan sakit, boleh tidak berpuasa. Sakit yang mana? Sakit yang memang ya, bisa diganti dengan fidyah, itu sudah tidak akan lagi ya, sembuh. Dia sudah ada di ICU lah misalkan. Tapi kalau hanya dirawat, masih dirawat inap, penyakitnya hanya panu misalkan ya. Kalau asam urat tuh gak ada yang dirawat lah. Kecerobohan dalam disiplin makan aja kalau menurut saya gitu ya. Nah, sehingga saya kalau udah kena bengkak-bengkak, istri saya cuma nanya makan apa kira-kira. Ya saya ngaku sendiri ya. Nah, ternyata yang paling sekarang sensi dengan saya itu sop. Nah, sop yang ada engkolnya. Tahu tuh padahal biasanya enggak. Jujur saja itu paling senang ketika makan itu ada sop. Begitu makan itu langsung bengkak, nah, kan begitu. Udah ketahuan titiknya. Baik, kembali kepada persiapan bulan. Fisiknya Bu harus siap dulu. Ya. Sayang kalau kita kan dalam keadaan datang bulan Ramadan, kemudian kita kurang fit. Ya. Bawaannya teh ngantuk melulu gitu kan. Bawaannya teh ngambek melulu gitu. Bawaannya leleh. Saya mah khawatir kalau begitu gitu. Nah maka sehatnya lahir, sehatnya batin, sehatnya mental juga. Ibu pernah lihat ketika seseorang yang lagi puasa bikin konten, tapi itu mah ya ibu-ibu yang digambarkannya teh ibu-ibu. Puasa itu harus sabar, harus begini terus budaknya bolak-balik di depan kamera nanti terus ditunggu gitu budak tadi wah dicarekan cuma kan dia sedang berbicara sabar gitu ya. Tapi itu makan yang bikin konten lah ya. Nah artinya gini, konten kita itu langsung saja dengan siapa yang menyuruh sahur. Karena ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu ibadah yang spesial. Hanya kita dan Allah saja nanti langsung akan menerima pahalanya. Ibadah sholat ditemongkeun 27 derajat, ibadah sedekah ditemongkeun wallahu yudha'ifu liman yasha ya, atau 1/7. Ibadah saum, maka dari sekarang ana ajzi bihi, Allah yang akan membalasnya. Nah, maka yang kedua setelah kita fisik kita fit, berarti tentu saja mana makan makanan yang harus dikonsumsi ketika pertama sekali dalam iftar. Futur, buka ya, itu gulanya segimana Ustaz segala beres lah dan atos oke. Males taraweh tehnya pantas satu ya, karena mungkin itu sekaligus. Karena saya lihat kalau di Australia bulan Maret ini musim panas, sahurnya 17 bulan 17 jam ya. Nah, mungkin di Eropa lebih lagi. Ya, kalau di kutub jangan ditanya lah, bisa 26 jam misalnya, nggak ada mataharinya. Nah, anggaplah di kita aja lah, sholat seperti barusan, itu kan 4:35, ya, berarti
4.35 kita mulai, nanti maghribnya 18.30. Berapa jam? Berapa jam? 14 kan? Kurang malah 14 jam. Ideal banget gitu untuk kita melaksanakan sabtu. Maka sumu tasihau itu mudah-mudahan tercapai. Begitu kita beres pelaksanaan ibadah saum itu betul-betul luar biasa sehat. Tapi sehat lahir, sehat batin, termasuk sehat mental. Nah yang kedua ini yang lebih penting lagi, ya, yaitu tadi dalam rangka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka yang kedua adalah pased, ilmu. Ilmu itu dinamis, tidak statis, ya. Mungkin yang tahun kemarin di bulan Ramadan belum kita dapatkan ilmu tentang faidah saum, tahun ini kita dapatkan. Nah ini yang harus kita persiapkan juga ilmunya. Maka kira-kira ibu yang membatalkan saum itu apa? Ingat nggak? Apa bu? Coba aja bu, sampaikan. Bantu saya, lupa. Makan minum kan? Makan minum itu udah pasti. Nah, kenapa? Karena saum juga menahan dari rasa haus dan. Tapi ketika ibu lupa, ibu jalan ke pasar baru, pas lupa karena banyak orang ikut juga di situ antri. Begitu beres, astagfirullahaladzim, abi menuju saum. Itu rizki teruskan saum atau berhenti? Teruskan kan? Nah itu sering-seringlah lupa. Rezeki kan itu Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Tapi masa sih kalau satu suap dua suap kan oke lah lupa gitu, satu teguk dua teguk. Tapi kalau lok astagfirullahaladzim sebanyak gelas karek ingat, nggak apa-apa kalau memang betul-betul lupa. Pernah ibu seperti itu? Pernah kan? Oke, pasal berarti ilmunya. Ibu ingat rukun saum ada berapa? Bapak juga boleh Pak menjawab Pak. Ini khusus, semuanya khusus nih. Saya nggak bisa ngabador kemana ya ternyata. Besok kalah bawa ulah silih ganggu, yang penting mah sampai pada akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Husnul aja. Apalagi bu? Rukunnya? Niat. Itu siap-siap pun nanti kan suka ada, kita mah diramaikan dengan televisi itu ya, telepon. Lumayan hadiahnya 1 juta dipotong pajak. Orang masa juta gak dipotong pajaknya. Saya tahu mah 370 triliun pajakan. Dan bayar antep. Oke, satu nih niat. Yang kedua, sepele ini. Tapi kalau nggak ada ilmunya ini nggak jadi. Bahwa rudu kata Rasulullah. Terus sampai itu aman. Niat dan yang membatalkan puasa berarti al-imsaku. Hanya 2. Sholat 13 rukunnya. Saum hanya 2. 1 an-niyatu, niat. Yang kedua al-imsak. Al-imsak. Imsak itu menahan. Nah, menahan itu ada 2. 1 menahan dari yang membatalkan fisik puasa, makan, minum dan lain-lain yang masuk lewat tenggorok. Yang kedua ini yang berat, ini yang harus terus kita latihan, kita belajar. Apa? Menahan al-imsaku bi. Ada al-imsaku an, ada al-imsaku bi. Ini yang harus kita jaga. Apa? Kalau makan, minum insya Allah bisa hanya 14 jam kok. Tapi menahan ini, ngajak saum ini yang sulit. Ngajak saum ini yang sulit, 2 mata. Ngajak saum ini yang sulit. Itu baru panca indera. Itu harus diajak saum. Yang tidak kelihatan tapi kadang-kadang meledak-ledak. Apa tuh? Hawa nafsu. Ini yang harus diajak saum juga.
Masuk lagi lebih ke dalam, hati kita juga diajak sahur. Ini yang saya maksud fase, persiapkan itu. Jangan sampai masuk bulan Ramadan ada geus biasa mama teh geus nu kasabarang kali saum teh anger we siga kieu. Enggak, harus irtifa, harus naik posisi saum kita. Mungkin 1 sampai 10 yang bisa diajak saum itu hanya anggota tubuh panca indera yang dhahir. Nah, karena terus dia taqarrub kepada Allah, husnudzon kepada Allah, ridha terhadap ketentuan daripada Allah, ya, secara tauhidiyahnya, ilmunya terus ditambah. Karena insya Allah mungkin di sini nanti ada kajian subuhnya, ada qobla qiyam Ramadannya, tambah lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya. Tidak mengantarkan kepada pergesekan dalam kehidupan, tapi mengantarkan kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nambah, oh iya, saum saya harus sampai kepada ngajak lahir batin saya untuk melaksanakan ibadah saum, hatinya saum. Nah, ini yang agak sulit, Bu. Karena Nabi itu kan pernah, ya Nabi namanya, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan saya tidak akan bosan, saya akan sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Di bulan Ramadan, Nabi memberikan makan kepada seseorang yang notabene orang ini, kalau sekarang ya, ahli pengajian, ahli perkumpulan, ahli abring-abringan karena pengajian. Tapi oleh Nabi, pangmikeun ye daging kasih itu cina buka. Tapi berbuat itunya sekali lagi, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul melakukan itu semua karena dapat wahyu dari Allah. Orang ini enggak saum. Masa saum kita mau disamakan sejak TK latihan sampai hari ini, yang dalam hitungan jengkal, hitungan hari, hitungan tahun kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal yang harus kita pertanyakan, mulai dari ustadznya sampai hadirin yang hadir di tempat ini semuanya. Saum kita ini nanti target goal aksonya apa? Sekali lagi, kalau hanya nahan ini bisa, Bu, insya Allah. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-imsaku tentang hawa nafsu kita, tentang semua kan keinginan ya. Kita tuh kan kadang-kadang orang tuh bukan kebutuhan yang didahulukan, tapi keinginan. Nah, itulah produk daripada hawa nafsu. Nah, ini yang harus berusaha kita kendalikan lewat pelaksanaan ibadah saum. Dan ini tidak akan terjadi tanpa ilmu. Maka perlu pasir. Sekarang yuk buka lagi Google-nya, cari lagi tentang bagaimana saumnya para sahabat, bagaimana saumnya para tabi'in, bagaimana saumnya. Bukan al-imsak dari makanan, bukan. Karena itu mah sudah lumrah. Oh, ternyata mereka itu bukan pakai hadis doim atau hadis palsu ya. Naumatus shaim ibadah, urut beres sahur bobo, lohor bobo, asar ulem. Bukan itu. Ibu baca lagi apa yang terjadi di bulan Ramadan. Itu semua adalah edukasi untuk kita. Misal perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Padahal mereka dalam keadaan saum, perang yang paling besar, perang Badar ketika itu yang pertama lagi, luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan memberikan spirit kepada kita. Ini dari ilmu. Dari baheula oge ngasuek itu pokokna mah godin ulah timimiti bijil fajar sampai ke terbit matahari. Sayang kalau seperti itu. Ya. Nah, maka perlu mumpung ada waktu 20 hari lagi ke depan itu, kita menggali ilmu, mengkaji kembali ilmu persiapan memasuki bulan Ramadan. Ya. Apalagi kalau sudah sampai pemikirannya seperti ini, saya ingin maksimal di bulan Ramadan ini, karena belum tentu saya masuk pada tahun Ramadan 1447. Siapa yang ada jaminan kita akan Ramadan untuk ke-20 hari ke depan aja kita belum tentu kan?
Ya. Boleh jadi ibu bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan bapak dan ibu duluan. Ya. Boleh jadi kan? Boleh? Kan dibalik, Bu. Tapi maknanya sama ya. Oke. Kita kembali. Jadi pasut istilah saya, pasut. Ayo kita buka lagi pasutnya. Jangan hanya listening, reading, baca, nyari sendiri. Dan sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah lewat apa? Lewat ini misalkan. Ya. Apalagi sekarang ya selain Google ayah AI kan ayah AI apa? Nah AI lah babari. 40 kenal segala AI kan gitu. Itu kan di WhatsApp sekarang kan di HP sekarang itu. Berarti kenangan ilmu memangnya semakin banyak orang yang mencari lewat dia, akhirnya dia tahu. Dia lagi belajar sama Google. Karena Google lumayan kan sudah bisa ini, bisa itu, cari ini, cari itu, cari itu. Ya, bikin resep comro, bikin apa Bu? Ayah. Alhamdulillah. Ya bisa. Termasuk untuk Ramadan. Nah, ketika ada sesuatu yang ada ragu dari sini dari ini, maka fatabayanu au pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz, sekedap ibu dapat dari catatan dia biasa lepat. Ya teh hadis teh sahih atau nabi henteu. Ya. Bisi hadis mursal, bisi hadis maudhu, bisi hadis palsu. Ya. Yang menina bobo kan kita. Ibadahnya tidurnya orang sahur ibadah. Padahal kapan jadi ibadah? Ya kalau mau gibah lebih baik bobo. Tapi kalau kita punya aktivitas lebih baik bekerja. Iya. Karena sedang dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi vertikalnya ibadahnya misalkan. Yang sunat aja sebagaimana nilainya sama dengan yang wajib, apalagi lagi yang wajib. Maka alhamdulillah insya Allah di bulan Ramadan itu nanti qiraahnya ada, tadarusnya itu lebih penting. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW selama bulan Ramadan Jibril terus datang, itu litadarasu, tadarus bersama Rasulullah. Bu, kenapa ibu ngantuk, bu cabut ke lain, tarik ke kapayun. Subuh ini menyarana kopi gitu Bu. Tapi lain ditinyu diawurkeun langsung insya Allah ya sama Bu. Moal tinggal deui, moal tunuh deui. Oke. Bentar lagi Bu, bentar. Sampai di mana tadi? Oh Jibril. Ya, tentang fase. Al-Qur'an. Kita baca bagus. Al-Qur'an kita pelajari lebih bagus. Ibu ada yang target, misalkan Ustaz saya khatam 3 kali dalam Ramadan ini. Cuma yang punya target 3 kali dalam Ramadan. Jadi sehari 3 juz, alhamdulillah. Sehari 3 juz. Karena kan 10 kan gitu ya. 3 juz. Ada lagi Ustaz, dan saya mudah-mudahan saya bisa ingin di Semarang itu sudah ada yang tarawihnya satu malam itu 1 juz, bukan 1 juz, kalah Saudi juga. Saudi itu Masjidil Haram cuma 1 juz Bu, karena di awal kadang-kadang 1 juz setengah, 1 juz seperempat lah ya. Dan sekarang udah berkurang ya. Sebelum Covid memang di Saudi menganut 23 rakaat, baik Mekah ataupun Madinah Nabawi ataupun Masjidil Haram. Begitu ba'da Covid sekarang 13. Jadi kalau 1 juz itu dipadatkan. Ini bacaan tilawahnya yang memberikan kepada kita fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, memberikan kepada kita rahmat. Mendengarkan saja kita. Enak imam, makmum, tekudu bingung-bingung. Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang penting istama'a. Istama'a itu tolaba, minta pendengaran yang lahir dan batin. Daun telinga dengan daun batin. Mendengarkan ayat-ayat dari Allah. Ustaz nggak paham, Allah yang akan memberikan paham kepada kita. Itu benar-benar. Nah kita ya nanti tadarusnya mungkin yang terendah saja dulu, tahsinul qiraah. Dan nggak enak kalau kita sudah baca Al-Quran
mana yang mad jaiz munfasil, mana mad wajib muttasil, mana mad tabi'i, dibacanya biasa-biasa saja sehingga baca koran. Baca koran itu kan berita terbaru, tidak bisa dibaca berita terbaru, saling sering kecuali mungkin itu anak baru belajar. Tapi kalau bacaan Quran, misal dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, mana mad tabi'inya, mana tasdidnya, mana mad madlinnya, tapi dibaca dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, alif lam ta, ta'rifnya lam ta ketahuan, mad tabi'inya dibaca, madlinnya dibaca. Ya, seorang mendengar, seorang membereskan, bukan target khatam, tapi targetnya bacaannya tertib. Dan yang terpenting masukkan ya kecintaan membaca Al-Quran ke dalam hatinya. Insya Allah dimanapun dan kapanpun dia tidak akan lepas dengan Al-Quran. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini, apa yang saya sampaikan ini takkidan menguatkan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu satu hari tidak membaca Al-Quran, batinnya, ruhnya merasa kering. Ya. Tidak cukup dengan Al-Fatihahnya di dalam sholat, padahal itu juga Al-Quran. Tetap dia ingin membuka satu halaman atau 3 ayat atau 10 ayat. Alhamdulillah atas sekarang itu kan. Alhamdulillah. Banyarin uncang masa kacida kiraha dalam tinggalin satu episode, entah itulah namanya netron atau novela apa, merasanya tengah diarawa berisian kan nyesel lah ketinggalan, tanya sini tanya situ gitu ya. Nah itu ya. Itu kalau maaf Ibu, berarti Ramadan yang disediakan oleh Allah itu masih kena itu. Tanya saya dengan Al-Quran, keterikatan batinnya aja dulu. Dan yakin hikmahnya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan ini, ya. Ini bulan apa kata Rasulullah, turfa'u fihil a'mal. Kalau di bulan-bulan lain itu dicatat oleh yang di sini siapa Bu? Yang di sini, ya malaikat sahab kan usah puluh tenami nama malaikat paloba. Roh ini engke di kuburan, kan? Tanyakan nomor telepon nanti ayeuna Bu. Itu yang udah di kuburan terutama. Lawa Mas, saya kan murkan kan? Akhirnya Mas Mungkar ya. Nanti saya masuknya tanggal sekian ya. Tolong kasih fasilitas. Jangan banyak pertanyaan lah, jangan yang sulit-sulit ya sama saya. Bisa? Bisa. Dari sekarang siapkan amal sok. Kata Mungkar begitu masuk, Anda nggak usah ditanya, sudah lulus. Masuk sana. Bentar dulu kata si Mungkar nakir, ya. Ada di sana catatannya apa? Itu dia waktu pulang haji itu sebelum sampai ke rumahnya, gibah dulu di depan pintunya. Kan misalkan bukan ibu-ibu ini ngobrolin saya, ini mah bukan gibah ya teh, si Anu tujung si Anu itu mah, nah itu ini ada dicatat. Tapi kata Mungkar enggak, ini sudah ada istighfarnya, ini sudah dihapus. Ya dah kalau gitu ya udah dihapus, karena kita itu ya tidak ada satu perbuatan pun yang kalau kita sadar dan minta taubat kepada Allah yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya selalu terbuka, Allah membukakan pintu maghfirah. Nah, dan masa tadi saya singgung sedikit bedanya di bulan Sya'ban dengan bulan ini. Kata Rasulullah, turfa'u, amal kita tuh langsung diangkat, nggak dicatat aja, langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbedaan ngaji bulan ini dengan bulan kemarin beda. Bulan Rajab karena keutamaannya, kemuharramannya bulan Rajab misalkan dicatat oleh malaikat. Tapi kalau bulan ini langsung diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu baca misalkan surat apa ibu baca? Hamim Ain Sin Qaf.
dibaca asyiq kan ayin sin qaf dibacana asyiq. Ada yang baca seperti itu, ibu dengar jangan diketawain. Deketin ibu, ngajinya di majelis taklim mana? Baitul Mumin. Kan kalau di Baitul Mumin masa-masa ya sudah nggak seperti itu bacanya. Memang di awal-awal ya ha jeung mim dibacana ain sin qaf dibacanya asyiq. Ya, yasin dibacanya yes. Itu apa? Nah, sampai ilmunya ke situ, ibu yang sudah sampaikan. Itulah tahsin ketika kita dalam bulan Ramadan. Atau dari sekarang persiapkan fase. Itu yang terpenting, ibu ya. Mana yang kata Rasulullah yang sering diulang-ulang oleh khutbah di khotib di bulan puasa, bulan Jumat, hari Jumat atau dalam pengajian itu adalah menandakan mulai dari khotibnya sampai kita semua khawatir. Saum kita itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Perutnya lapar, ininya dahaganya terasa, tetapi pahalanya tidak ada. Amilatun, surat Al-Ghasyiyah tadi yang dibaca. Amilatun nasibah. Titip ayat ini ibu, secara lahirnya ada di kepala kita, batinnya ada di hati kita. Amilatun nasibah. Setiap amal kita itu khawatir harus seperti itu. Amal kita jadi sia-sia. Mun bahasa Inggris nama, bahasa Perancis capek gawe tengah pakai lebar. Jangan seperti orang Medan lebar, bukan lebar. Saya ngisi seperti ini dari jam 5 sampai jam 6. Jangan sampai amilatun nasibah. Saya harus punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada ibu, jangan sampai hamilatun nasibah. Mana tadi misalkan fisiknya, ayo kita sama-sama siapkan supaya kita sehat sebelum masuk bulan Ramadan. Apa saja kisi-kisinya supaya kita sehat itu? Jangan makan sembarangan. Ieu mah isukan rek puasa, hari ini rame di tukang bakso anu dipentana cabena 3 sendok. Begitu masuk bulan Ramadan yang pertama, geus pasti kan? Nah itu kan tidak jelas. Dan luar biasa kalau di masjid ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu masjid selalu penuh dengan yang terawih. Betul nggak Bu? Yang lain ya penuh. Lu masjid-masjid sana kan banyaknya penonton ketika pembukaan aja, kita gunting pita aja, beres itu bubar. Nah itu jangan sampai terjadi sama kita. Kenapa? Karena pasutnya kita sudah kuat ilmunya ya. Baca lagi yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa secara fisik tadi kan cuma apa? Yang melalui lewat tenggorokan yang masuk baru. Sudah masuk apa nih? Oh 10 menit lagi. Sudah ada alarm mas. Lanjut Bu. Sedikit lagi ya. Lanjut. Kita ittifaq aja sampai masuk waktu suruh. Karena saya lebih semangat ya. Apa Bu? Pasek sekali lagi. Ilmu yang akan mengantarkan ibadah kita itu menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ruddu ditolak. Amilatun nasibah. Dan kita semua punya kesempatan yang sama. Waktunya 24 jam 1440 menit, ya kan? HP-nya misalkan juga informasi dari informasi media itu juga sama yang dipakai. Ya. Bacaan-bacaan kitab di luar di sana buku-bukunya juga mungkin itu yang mungkin agak beda ya. Ada buku ini, ada mangga silahkan. Yang terpenting dari ilmu itu semua mudah-mudahan nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nambah dekatnya kita kepada Allah.
Gampilnya mah begini aja Bu lah. Saya yakin di sekitar sini banyak alim ulama, banyak tokoh masyarakat yang kompeten di bidang itu. Kata Al-Quran, amalkan ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Cuma dalam bertanya titip dari saya, jangan ingin mencoba-coba tahu. Namun ibu geus rek nyoba-nyoba cik sejauh mana eta teh geus kalebet kana naon sombong entong. Ya, nanya mah betul-betul lah kalau kita tidak tahu atau kita ragu. Ya. Nah, begitu yakin, insya Allah inilah jadi pegangan kita. Misal ayatnya sudah ayat muhkamah, sudah jelas, ya bukan mutasyabihat. Hadisnya sudah sahih, ya. Kemudian apa lagi? Semuanya sudah itu yakin. Ini mudah-mudahan saya bisa mengamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tadi saya terlewat sedikit latihan fisiknya itu, ya. Itu juga Rasul di bulan ini banyak melaksanakan ibadah sahur, ya. Dari salah satu hadis yang saya harus sampaikan di sini, An Usamah bin Zaid qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ini yang keponya Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, saya belum pernah lihat engkau banyak saum selain di bulan Sya'ban ini. Kata Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Ini catat Bu. Rasul bilang ke Usama, sekarang ini ibu sudah membaca hadis ini, mendengar dari beberapa ustaz. Saya ulang lagi pada pagi ini bahwa kita itu termasuk yang yaghfulun nas. Bulan ini dimana bulan dilalaikan oleh umat Rasulullah SAW. Dilalaikan oleh kita. Tak terima nih untuk mari kita koreksi masing-masing. Iyalah, GBW puasa mapan sabulan derek datang bulan puasa. Ayo mah yuk bulung mumpung bulan Syaban, urang bebekalan we kemana. Padahal baginda Rasulullah banyak melaksanakan ibadah sahur. Yang kedua, amal soleh. Vertikal kepada Allah lewat ibadah-ibadah makhluk dan sunat-sunatnya, horizontalnya terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena tadi sudah saya sebut, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal. Berbanyak amal kebaikan yang langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, bulan Sya'ban, ketika kita sedang persiapan menuju bulan Ramadan. Terakhir, tes fisik sudah saya sampaikan, fase sudah, tinggal ibu mengembangkan, mengkaji lagi, bertanya lagi. Terakhir adalah pesak. Ini tidak lepas ibu, ya, tidak lepas. Pesak. Baju kau sakuan kan terpantas, Bu. Nah, ini masalah pesak ini kadang-kadang yang mengganggu kita. Ibadahnya nggak khusyuk, ya. Apalagi ada kebiasaan, ada tradisi di kita. Namun bulan Ramadan, kudu aya kolak, ada sirop oyen, ada ini, itu dibikin list, dibikin jadwal, jangan ada semuanya, kan begitu ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, karena itu menyangkut anggaran yang pada akhirnya sisanya dibuang, kan begitu. Nah ini pastilah ada lebihnya, ya pasti. Saya juga kalau bawa jamaah di Mekah itu, kalau misalkan makan di bulan Ramadan itu, dia suka nanya, dan menunya berubah ya, ini harganya otomatis, ya wajar. Ini dari satu sisi makanan, belum dari satu sisi lain fashion. Ibu kan tiap hari taraweh ke sini ya. Luka kalau bapak-bapak mah, kalau ibu-ibu mah sukanya begitu. Malam Senin kerudungnya ingin warna kuning,
malam Selasa warna hijau, malam Rebo kebenaran anu maut warna hidung, termasuk mau kena ibu-ibu di sini enggak ya? Enggak. Nah, yang terpenting tidak bau HP. Benar. Kenapa? Karena kita akan berdampingan dengan yang lain. Maka make gini yang nulis ka iklan di cium pulang sekolah, oke, anggar we teu bau dari iklan, make naon kamu? Pewangi silakan. Ya. Baju nama itu juga, tapi wanginya masih. Kenapa? Karena yang makainya lillahi ta'ala, yang dipakainya bersih. Nah kekeh memakai lillahi ta'ala itu diseuseut sabulan mah bau hapeu. Bisi teu percaya pek cobaan. Eta mukna di tanggal 1 sampai tanggal 25 eta we nu dipake teh. Kameumut cenah eta mah. Karesep. Cek nu digigirna teh pas takbiratul ihram teh. Allahu akbar. Minggu isukna alim anu ngadeukeutan ka si ibu, malam isukna pindah ngageser ka belah dieu. Kan sudah melukai hati itu ya. Yang dilukai hatinya itu nggak sadar bahwa mau kenanya. Maka yang terbaik mah teteh mbak teh sini mbak antar ya, yuk ini ke warung, ini moto gitu ya, ini bagus nih untuk supaya itunya itu kan enak kan, jangan bau pindah ke si eta mah, nggak usah ya. Kembali lagi tadi ke pesa, apa harus? Oke, ini masih istilahnya kebutuhan kita yang sifatnya real ya. Ada yang luar biasa. Saking nggak punyanya, saya akan tutup dengan cerita. Satu sahabat yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kaya ya Rasulullah. Iya, karena dia kaya. Dia sholat sama saya, betul kan sama kamu berarti sama. Dia puasa sama saya juga ya. Enaknya dia ya Allah kalau datang bulan Ramadan dia tanya di Masjid Al-Baitul Mumin yang buka berapa orang. Di sini kalau buka bersama berapa orang bu semuanya? 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tahun ini 200. Amin ya. Amin kan bu? Iya. Ibu rugi nggak itu keluar Ramadan untuk memberi bahan makan 100? Habis nggak? Ibu jual rumah yang di sebelahnya lagi nggak? Maksudnya rumah tetangga? Enggak kan? Nah, mobil masih tetap kan? Oke, itu keberkahan. Karena kan kita ditanggung bersama. Iya kata Rasulullah, dia orang kaya, salat sama kamu, puasa sama kamu, qiyamul lail sama kamu. Ya Rasulullah. Tapi saya kan ingin juga seperti itu. Saya ingin sedekah. Benar kata Rasulullah. Kamu juga bisa sedekah. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah walau bitamrin. Bertakwalah kamu kepada Allah, sedekahlah kamu kepada Allah, walaupun hanya dengan 1 biji tamar. Ibu di Mekah itu, ya setelah saya cari, saya tanya, itu yang sudah berangkat ke sana pasti ingat. Kalau dibawa pulang dari Tanim, Masjid Aisyah, turun di bawah jembatan, di bawah Masjidil Haram, di halaman, terus naik langsung Hotel Hilton atau Hotel Mekah. Ingat yang pernah ke sana? Yang nembus langsung ke Ajiat ke sananya kan di bawah halaman itu jalan kan. Nah di situ itu ibu orang yang jualan untuk buka puasa, untuk futur. Kormanya sudah siap 1 set, ada kurma, ada susu, ada. Keras sebentar, saya juga paham. Ibu udah walhok aja semua. Ada susu semualah nanti gitu ya, itu 1 pack. Itu termurahnya itu termurah. Kalau hanya kurma dengan air susu saja 5 real. Kalikan berarti 20 ambil 4.000. Ya. Itu seorang kalau mau di Masjidil Haram karena mereka punya rekom. Boleh dia berbawa buka di masjid itu minimal 1.000. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Saya tuh paling senang supaya memotivasi saya dan sambil berdoa, ya Allah, saya ingin seperti mereka. Ketika Allah mengamanatkan kepada saya rizki yang halal, yang barakah, yang bukan untuk saya, bukan untuk hanya keluarga, untuk bisa dinikmati bersama. Bahkan di Mekah itu Pak, ini 11 bulan mereka bekerja, mudah-mudahan sampai kapan ya? Sampai selamanya. Walaupun sekarang ada sedikit pergeseran nilai di sana. 11 bulan kata mereka bekerja, 1 bulan saya pakai untuk ibadah. Saya punya sahabat sopir Pak, yang suka ngantarkan saya kemana-mana, itu supir. Mulai dari bandara dijemput sampai
Ketika datang bulan Ramadan, dia mobilnya serahkan, sewakan kepada orang lain untuk berjalan. Seorang supir datang. Kenapa? Karena dia bilang 11 bulan saya Abdul Jalil bekerja, 1 bulan saya ingin bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia lakukan, Bu? Karena dia belum punya seorang supir untuk memberikan futur buka bersama dengan ibu-ibu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dia bawa poci, tahu poci? Teko lah, teko. Bawa teko, masuk mau mendekati masjid, masukin ke air Zam-Zam, kasanya sudah ada kan di termos itu, dia bagikan kepada orang yang lain puasa pakai air Zam. Jadi jual jasanya untuk memberikan futur itu tenaga dan keinginan. Itu di Saudi terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saking inginnya dia memberikan futur. Jasa yang dia keluarkan, 1 teko berapa sih harganya? Kemudian dia tenaga. Setiap waktu dalam 1 bulan. Ya. Padahal tempatnya tuh tempat itu seorang supir. Jadi 11 bulan mereka bekerja, 1 bulannya dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat memberikan futur ketika bulan puasa. Nah, ini pesak di situ, perbanyak uang kita supaya di bulan Ramadan ini kita bisa memberikan lebih, ya. Ibu lihat nanti ada beberapa masjid di sini. Oh, di masjid sini mah alhamdulillah ini ada airnya berwarna air kopi maksud saya atau teh manis. Di sini juga ada air yang bening, aqua teman. Di masjid lain mah meuni nanaunan pisan. Ibu secara diam-diam bawa aqua gelas 48 botol kan ke teh 48 gelas titipkan ke DKM di situ. Siapa tahu ada yang buka. Siapa tahu ada yang futur di situ, ya. Ustaz, itu sudah saya jalanin sejak beberapa Ramadan sekarang. Berarti saya hari ini mentakkidkan, menguatkan kembali saking pentingnya kita memberikan buka bersama. Bukalah dalam hal ini urusan sahur. Terakhir, saya titip sama Bapak dan Ibu, jangan arogan. Loh kok gitu Ustaz arogan? Ada di Bandung di sebuah masjid, bapak-bapak dan ibu-ibunya enggak mau buka bersama di masjid. Dikasih sama orang, bilangnya puasa saya disedot sama yang ngasih kurma 1 biji. Dari nanti mana Karangaji. Iya, saya saum dikasih sama ibu air misalkan, ya, saya minum bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhamma wa talatil uruqi wa sabatul ajru insya. Enak banget kalau saum saya habis sama ibu yang ngasih ini. Tapi saya memberikan pahala saum saya kepada tanpa mengurangi saum yang saya lakukan. Itu maksud saya, jangan arogan. Ya. Enggak, bias ayah dia oke. Tapi ibu bawa. Berbagi kebaikan yang dia kasihkan untuk dibuka, untuk futur pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari ibunya, ibu tetangga saya mengasihkan dahabat dhamma talatil uruqi wasabatul ajru insyaallah. Ibu makan, pahala saumnya ibu dikasih sama yang ngasih tadi tanpa mengurangi pahala buat ibu. Jelas? Maka makmurkan masjid, ajak buka bersama, lebih enak kelihatan bareng-bareng ketika ada di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin warahmatullahi, mohon maaf lebih dari 10 menit. Maka yang 10 menit itu tambahannya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakuf kasadayana, mudah-mudahan di awal demi ke akhir urang kengeng ilmu di Allah, ilmu anu manfaat di dunia wal akhirah. Segala kehilapan dan kesalahan tentu saja dari kesalahan saya mohon sekali lagi mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, nasru minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.